Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih perhitungan menggunakan segi empat untuk pembuatan pelet. Sini saya akan menggunakan nilai protein itu 38%. Jadi nilai protein 38% ini biasanya kategori ikan omnivora. Ada jenis protein, ada 3 jenis hewan atau sifat pakannya yang kebutuhan proteinnya berbeda-beda, baik itu karnivora, omnivora, dan herbivora. Biasanya kalau karnivora kebutuhan proteinnya itu biasanya 40% ke atas. Sedangkan kalau omnivora yaitu 30-40%. Sedangkan herbivora biasanya dia itu kategorinya 20-30% kebutuhan nilai protein. Sebaliknya, kalau kebutuhan karbohidratnya ikan herbivora, ikan herbivora itu biasanya kebutuhan karbohidratnya itu 40%, dan ikan karnivora kebutuhan karbohidratnya itu 20-30. Karena apa? Pada ikan herbivora ususnya itu lebih panjang daripada ikan karnivora. Ini hanya tambahan saja ya, supaya pengingat. Maka saya ingin membuat nilai protein pakannya itu 38. Ketika ingin membuat pakan buatan secara homemade atau buat sendiri gitu, kita memerlukan bahan-bahan yang untuk kita buat sebagai pelet. Bahan yang saya gunakan ini bisa teman-teman juga bisa mencari bahan-bahan apa saja yang ingin teman-teman, yang mudah teman-teman dapatkan. Sebelum mencari bahan-bahan, kita harus mengetahui nilai proteinnya gitu, teman-teman. Ini ada dua bagian, yaitu suplemen dan basal. Biasanya kalau suplemen itu dia pokok, atau biasanya kebutuhannya itu kalau tidak salah nilai proteinnya itu di atas 40 ke atas, baru bisa masuk kategori basal. Jika suplemen di bawah dari 40, seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat sih angka-angkanya, jadi saya akan menjelaskan secara langsung saja, secara singkat gitu. Dimana nilai proteinnya di sini yang saya menggunakan nilai suplemen ada 4 item, yaitu kacang merah, tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras. Dimana nilai proteinnya bisa teman-teman cari juga, searching di Google. Sini saya pun juga searching juga di Google, dimana nilai protein itu 22, 6%, 10%, dan 6%. Terus apa sih bagian ini? Bagian ini akan mempengaruhi semua dalam ketika kita menghitung pakan. Oke, perbandingannya, untuk mendapatkan perbandingannya kita bisa dilihat. Untuk mendapatkan perbandingan bisa kita gunakan rumus, yaitu nilai protein dikali bagian. Inilah fungsi bagian. Bagian itu biasanya itu tidak terlalu besar, sekitar, kalau setahu saya itu bagian itu 0,5 sampai 2 atau 3 lah kalau misalnya. Mungkin kalau teman-teman lebih paham bisa dijelaskan nanti di kolom komentar. Jadi D11 itu nilai protein dikali bagian, hasilnya 11. Sama juga tepung kanjinya kita perbandingannya memerlukan 6, sama kayak tepung terigu 10 dan 0,53. Jadi bagian ini nanti juga kita hitung juga, kita tambahkan, kita sum, menghasilkan 3 kan, dimana 0,5 tambah 0,51 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Di sini juga kita tambahkan juga, sum juga, hasil dari ini tambah 3. Ini ibaratnya belum ada lah ya, saya bikin dulu belum ada. Ini teman-teman belum ada sebenarnya nilainya. Ini belum ada ya, belum ada. Oke, sama juga dengan ini. Selanjutnya kita mencari nilai basal. Nilai protein. Nilai protein jumlah total. Nilai protein ini rumusnya itu D15 yang ini dibagi B15 untuk mendapatkan nilai protein. Karena kan kita bagi gitu, kita bagi dengan 3, maka menghasilkan 14,667.
Baru untuk mendapatkan perbandingan 10 ini, teman-teman harus juga menggunakan rumus yang sama, yaitu E15 dibagi 3 menghasilkan 10. Sama juga kayak bagian basal, rumusnya sama, yaitu D19 dikali B19. Kita memerlukan dua bagian. Sama juga dengan ini. Rumusnya ini pun sama juga, dari sum atau total dari bungkel kedelai tambah tepung ikan. Ini juga nilai proteinnya ditambah. Ini pun hasilnya sama juga. Jumlah lah kalau bilang hasil, ini dibilang hasil ya, ini jumlah, ini hasil. Hasilnya itu untuk mendapatkan nilai protein kita memerlukan 36,61 untuk basal, dan untuk nilai proteinnya kita memerlukan 14,67. Terus apa sih fungsi perbandingan total 10 dan 51,21? Fungsinya itu untuk mendapatkan rumus nilai segi 4, di mana segi 4 itu ini bisa dilihat teman-teman, di mana sebenarnya ini saya kategorikan X nih, ini sudah saya dapat sih sebenarnya 321 X dan Y, di mana pertama yaitu 51,21 dikurang 38 menghasilkan 13,21. Selanjutnya yaitu 38 dikurang 10 menghasilkan 28. Ingat, ini bukan matematika yang ada minus dan kurang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat 10 kurang 38 hasilnya min 28, tapi kalau dalam pembuatan pakan ini semua itu mau negatif mau positif akan dipositifkan semua, seperti itu. Selanjutnya hasilnya ya, maksudnya kalau hasilnya negatif akan dipositifkan, seperti itu teman-teman, jadi positif. Jadi supaya lebih gampang saya bikin aja 38 ini dikurang 10 jadi 28 biar tidak minus ini. Terus selanjutnya 13,21 ini ditambah 28 menghasilkan 41,21. So buat apa sih 41,21? 41,21 ini untuk menghasilkan perbandingan nanti, perbandingan yang akan kita gunakan, berapa sih perbandingan suplemen dan berapa sih perbandingan basal, seperti itu. Terus selanjutnya bikin aja F25 yang ini, 1321 dibagi 41,21 untuk menghasilkan perbandingan dikali 100, karena kita akan menghasilkan 100% gitu. Jadi 13,21 bagi 41,21. Saya contohkan aja dulu ya, 30 seperti ini, 13 dibagi 41,21 dikali 100. Hasilnya sama, 32,05. Sama juga seperti ini tadi, yaitu 28 dibagi 41,21 dikali 100, yaitu 100% nilai proteinnya. Kan kita ingin dalam nilai protein. Oke, lanjut. 67 kan. Ini hasil dari 28 dibagi 41 kali 21%. Seperti itu teman-teman. Maka selanjutnya kita dapatlah perbandingan total basal itu 67,95, dan untuk perbandingan suplemen yaitu 32,05, seperti itu. Untuk menghasilkan berat yang kita inginkan itu pun gampang juga, yaitu bagian dibagi total bagian dikali dikali perbandingan suplemen yang akan kita gunakan. Jadi untuk kacang merah kita memerlukan itu 5,34, dan untuk tepung kanji itu 10,68. Sekali lagi, untuk mendapatkan berat ini kita hanya bagian-bagian yang kita perlukan pada tepung kanji dibagi total bagiannya baru dikali perbandingannya. Seperti bisa dilihat, B12 dibagi B15 dikali
perbandingan yang akan kita gunakan untuk suplemen. Hasilnya dapat, dan Basel pun sama juga, yaitu ini bagian ini dikali 3, dibagi 3, total bagian dikali 67, menghasilkan 45,30. Nilai protein sama di sini. Maka hasil dari 100 gram nih ya, 100 gram mendapatkan protein 38, bisa dilihat proteinnya. Oh iya, untuk mengetahui nilai proteinnya sama juga kayak tadi, yaitu D11 perhitungannya ya untuk mendapatkan nilai protein di sini. Bukan, ini nilai protein yang kita dapat dari Google atau data mentah. Dan ini protein yang akan kita perlukan dari pembagian berat yang sudah dibagi-bagikan. Jadi H11 atau beratnya ini baru dikali dikali 22 dibagi 100. Kenapa? Kan 100% gitu. Jadi 22 dibagi 100. Jadi nilai protein dibagi 100 dikali berat yang kita perlukan, yaitu kita perlukan 5,34, baru dikali nilai protein, yang nilai proteinnya yang sudah dibagi oleh 100%, menghasilkan totalnya itu 3,20% untuk suplemen pada berat 3 untuk mendapat, sehingga ketika berat 32,05 nilai proteinnya yang didapatkan 3,20, sedangkan tepung ikan itu 67,95 gitu. Sama juga tadi, yaitu berat dikali nilai protein dibagi 100. Seperti itu. Maka hasil yang didapat ini, dalam 100 gram terdapat 38% protein. Kalau nilai untuk mendapatkan karbohidrat sama, ini nilai data mentah, beratnya yang kita gunakan berat yang dari sini ya, yang sudah kita hitung. Baru karbohidratnya itu berapa sih? Tinggal aja F39 yang ini ya, berat baru dikali D39, yaitu 60 dikali 100. Karbohidratnya kan 100%, sama kayak rumus mencari protein yang ini. Baik itu nilai karbohidrat, lemak juga rumusnya sama, mencari energi pun sama. Sehingga untuk bisa dilihat hasil akhirnya seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat 100 kilo, tinggal rumusnya kan seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat 100 kilo, berapa sih harganya? Pertama, teman-teman harus mengetahui berapa sih harga satuannya kalau per kilo. Kalau kacang merah itu berapa sih sekilo? Kalau saya dapat nilainya itu 35.000 per kilo. Jadi rumusnya itu Q12, yang ini Q12 dikali yang ini beratnya. Jadi 30, misalnya 10.000 dikali 10,68 menghasilkan 106.000 jika kita memerlukan 100 kilo. Jadi kalau misalnya untuk keseluruhannya, untuk membuat pakan 100 kilo dengan kadar protein 38 yang gitu, hasilnya 1.100.000 sekian ini. Oke, ini saya akan menjelaskan aljabar. Aljabar sama saja kayak segi 4, dimana ini bagiannya yang sama tadi pada segi 4 bagiannya ini ya. Proteinnya juga dapat dari nilai data Google. Jadi untuk mendapatkan nilainya, rumusnya hanya bagian dikali protein. Jadi 22 kali 0,5 sama dengan 11. Ini pun sama, 6 kali 1, 10 kali 1, dan 3. So, untuk mendapatkan nilai ini, itu disum dulu semua nilai. Maka bagiannya 3. Dan untuk rata-rata kelompok sumber penunjang Y atau suplemen, yaitu 3 bagi 10. Sama kayak rumusnya ini untuk perbandingan, yaitu 30 bagi 3 gitu. 30 bagi 3 sama 10. Sama juga dengan protein utama atau basal, yaitu 87. Untuk mendapatkan 87 tinggal 43,2, bagiannya sudah tertera sama kayak di segi 4 tadi. Baru rata-ratanya rumusnya pun sama juga, rumusnya itu 15, yaitu 153,62 dibagi 3 menghasilkan 51,21. Terus selanjutnya masuk pada bagian ini untuk mencari bagian yang kita perlukan, maksudnya
kayak ini kan perbandingan suplemen, perbandingan basal. Di sini kita untuk mencari perbandingan Y dan perbandingan X untuk kita tahu berapa sih Y yang kita perlukan untuk membuat 100 gram pakan dan berapa X-nya. Maka X tambah Y sama dengan 100 gram, dimana X-nya itu sudah diketahui yaitu 51,21. Ini masih rata-rata ya, dan Y sama dengan 10, dan kita ingin mendapatkan 38% protein. Di sini kita bikin perbandingan 0,51 0,51 0,51. Di sini 0,51-nya itu hasil dari 20 D22 atau 51 dibagi 100 gram. 0,51 ya. Ini hasil dari 10 dibagi 100 gram. 10, 0,10. Di sini kita bikin sama juga bagian X, tapi di sini tidak diketahui gitu. Jadi kita tambah aja 0,51. Kita bikin perbandingan 1 perbandingan 2 untuk mendapatkan tujuannya agar X ini hasilnya 0 dan ini Y-nya ada hasil, karena kan perbandingannya belum tahu kan, kita mau mencari Y, jadi ditambah 0,51, maka 0,41, maka dihasilkan 0,51 dikurang 0,10 sama dengan 0,41. Bisa dilihat rumusnya. Maka selanjutnya kita balik ke sini. Ini 51,21 itu dari X ini ya. 38 ini. Terus dikurangi saja 51,21 dikurang 38 sama dengan 13,21. Itu rumusnya untuk mencari Y pada 100 gitu. Maka selanjutnya untuk mendapatkan Y, perbandingan Y, tinggal saja H26 0,41 dibagi 13,21 dibagi 0,41 menghasilkan 32,05. Selanjutnya bagaimana mencari X? Lanjut lagi seperti X ditambah Y kali 100 seperti ini. Nah, ini mencari X, dimana kita sudah ketahui X Y-nya itu 32,05. Ini lanjutannya. Sama dengan X sama dengan 32,05 sama dengan 100. Selanjutnya bisa dilihat langsung saja X sama dengan 100 dipindahkan 32,05, jadi dari positif menjadi negatif, dikurang 32,05. Maka hasilnya nanti akan 67,95. Nggak percaya tinggal hapus saja X-nya sini. Sama kan? 67. Maaf, ini bukan 32,05, ini 32,0,05. Sama kan 67,95. Selanjutnya pada bagian sini bahan rumusnya sama kayak tadi. D6 protein bagian pertama. Maksudnya bahan kita ingin perlu bahannya itu berapa sih dalam gram. Bagian dibagi total bagian dikali perbandingan Y. Perbandingan Y itu kan 32,05. Yang H28 betul? H28 kan? Maka hasilnya ini. Seterusnya seperti itu. Tapi kalau untuk bagian X, maka kita gunakan yang 67,95 perkaliannya. Oke, tapi kita bagi 3 karena bagian totalnya ini 3. Dan menggunakan D14 yaitu 2. Oke. Untuk menghasilkan protein rumusnya sama. Itu K6. K6 itu yang bagian ini kita memerlukan, kita dalam 5,34 gram dikali 22 protein baru dikali 100 gram menghasilkan, berarti dalam 5,34 gram terdapat 1,18 protein. Ini sama juga bahan dikali protein dibagi 100 gram menghasilkan totalnya 3,20, dan ini sama juga keempat bahan dikali bagian dibagi 100
sehingga dapat 34,80. Sehingga ditotalkan dari sumber Y dan sumber X atau suplemen dan basal mendapatkan 100 gram. Dari 100 gram terdapat 38 protein, di mana protein basal atau protein utama 34,80 ditambah 3,20 menghasilkan 38%. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.